Selebgram Rachel Fenya, saudara, telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan selama 8 jam. Rachel dicecar 35 pertanyaan terkait dengan kasus pelanggaran kekarantinaan. Didampingi kuasa hukumnya, Rachel keluar dari kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis malam. Ia diperiksa selama 8 jam terkait kasus pelanggaran kekarantinaan karena tidak menjalani karantina pasca pulang dari luar negeri. Dirinya telah meminta maaf dan mengaku siap menjalani semua proses hukum. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilafan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya, karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini. Ya, nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rachel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Rachel bisa sebutkan sedikit mas putar apa pertanyaannya? Sedikit. Oh ya, hal-hal yang sifatnya kronologis ya, seperti itulah. Pihak kepolisian menyebut pemeriksaan terhadap Rachel beserta 2 orang temannya kali ini adalah untuk mengklarifikasi tindakan kabur semasa proses karantina setelah ia pulang dari bepergian dari luar negeri. Jika terbukti melanggar, polisi menyebut Rachel bisa terkena 2 pasal terkait dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Kekarantinaan. Kejadian tanggal 17 September yang lalu, adanya dugaan yang bersangkutan tidak karantina. Ya, makanya laporan polisi sudah ada. Dugaan persangkaan pasalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang kekarantinaan. Pasal 93, kalau wabah penyakit pasal 14. Ancamannya adalah 1 tahun penjara. Karena ini masih tahap penyelidikan, ya, kita harus memeriksa beberapa nanti keterangan saksi-saksi lagi nanti. Setelah itu, apa lanjut setelah dilakukan pemeriksaan, kita akan kelarkan. Dari hasil penyelidikan, Kapendam Jaya menyebut ada 2 oknum anggota TNI yang diduga membantu Rachel Fenya kabur dari karantina. Selain 1 oknum TNI yang bertugas di Bandara FS, ada 1 oknum lainnya yang bertugas di Wisma Atlet Pademangan IG juga dinonaktifkan dari Komando Tugas Gabungan Terpadu. Keduanya kini dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Penyidikan lebih lanjut nantinya akan ditangani oleh polisi militer. Sama 1 oknum tambahan. Jadi sudah dinonaktifkan dari Satgas Kogas Gapat. Inisialnya siapa, Pak? Untuk inisial IG. Ya, jadi itu emang mereka itu satu shift waktu itu atau satu grup? Bukan satu grup ya, mungkin ada permintaan tolong atau bagaimana. Nah, dari Satgas Bandara kemudian ke Satgas di Pademangan. IG ini berarti yang bertugas di mana, Pak? Apakah di bandara atau di mana? Di Pademangan. Di Pademangan. Pademangan. Ya, Wisma Pademangan. Kalau yang FS tadi yang pertama itu dia bertugas di mana, Pak? Jadi sesuai dengan surat perintah dari Bapak Panglima, untuk kedua oknum ini dikembalikan ke satuan masing-masing, ya kesatuan masing-masing ya, gitu ya Mbak ya. Kabar kaburnya Rachel Fenya dari karantina terungkap pertama kali di media sosial. Rachel diduga hanya melakukan karantina selama 3 hari. Bahkan ada yang memposting usai menjalani tes swab, Rachel langsung pulang. Padahal sesuai aturan terbaru dari pemerintah bagi warga negara yang baru tiba di luar negeri wajib melakukan karantina selama 5 hari. Bila melihat sejumlah postingan di akun Instagramnya, Rachel membagikan foto saat tengah berada di Amerika Serikat bulan lalu. Kepulangannya ke Indonesia kini menjadi masalah. Dari hasil penyelidikan diketahui jika kaburnya Rachel Fenya dari lokasi karantina karena bantuan oknum TNI. Kapendam Jaya Kolonel Hedwin Budi Saputra menegaskan, jika oknum TNI yang diduga membantu selebgram Rachel Fenya kabur dari karantina,
dipastikan telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota pengamanan Bandara Soekarno-Hatta. Sudah dinonaktifkan, artinya sudah dinonaktifkan. Ya, dari kemarin setelah Panglima acara di mana Mabrigaf di Serpong, yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk dikembalikan ke satuan. Pak, jika terbukti bersalah Pak, sanksi terberat atau sanksi apa sih yang akan diberikan? Nanti itu untuk sanksi itu kan hasil penyidikan dari polisi militer. Siapa, apa, dan bagaimana ini masih dalam pemeriksaan staf intel. Polisi kini memeriksa Rachel V-nya dan 2 orang lainnya terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV.